Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu bihaqihi ta'ala wujud. Wajib bagi Allah Ta'ala menjadikan wujud sebagai haknya Allah. Wadiduhul adamu, yang berlawanan dengan sifat wujud adalah mustahil Allah al-adamu, tidak ada. Wadalilu ala zalika, dan yang menjadi petunjuk bahwa Allah itu ada, wujudu hadhil makhlukati, adanya ini macam-macam makhluk. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib di sini bukan wajib syarat, yaitu apabila mengerjakan mendapatkan pahala, apabila meninggalkan mendapat siksaan, itu adalah wajib syarat. Contoh, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat, tetapi kita tidak melaksanakan sholat, maka yang mengerjakan sholat mendapatkan pahala, yang meninggalkan sholat mendapat siksaan. Itu wajib untuk atau wajib syarat. Adapun wajib di sini adalah wajib akli, wajib menurut akal. Wajib menurut akal yaitu akal kita mengerti bahwa sesuatu perkara harus ada. Apabila tidak ada, maka akal kita tidak mengerti. Itu wajib akal. Di sini Allah mempunyai hak adanya sifat wujud, yang artinya ada. Mustahil Allah tidak ada. Nah, dengan adanya akal di dalam diri kita, kita harus berpikir bagaimana akal kita menerima bahwa Allah itu ada. Maka yang jadi petunjuknya adalah bermacam-macam makhluk yang kita lihat ataupun yang tidak terlihat, itu menunjukkan kepada adanya Allah. Karena akal kita tidak mengerti makhluk yang tadinya tidak ada dan sekarang menjadi ada. Akal tidak mengerti sesuatu yang tidak ada dan adanya tidak ada yang mengadakan, maka akal kita tidak mengerti. Mengertinya akal yaitu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, akal kita mengerti harus ada yang mengadakan. Siapa lagi kalau bukan zat Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan seluruh makhluk yang kita lihat ataupun yang tidak terlihat. Setelah akal kita mengerti, menerima bahwa Allah itu ada, yang menjadi tolak ukurnya adalah adanya makhluk, menunjukkan kepada adanya Allah, akal kita mengerti, terus kita harus menekankan, menetikadkan, meyakinkan, membenarkan dengan hati kita bahwa Allah itu ada. Setelah diyakinkan oleh hati Allah itu ada dengan adanya makhluk, maka pakai, amalkan keyakinan yang sudah ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan bernegara. Pakailah keyakinan yang sudah kita yakini bahwa Allah itu ada. Di dalam kehidupan rumah tangga, kita mempunyai istri, kita mempunyai anak. Apabila istri kita marah, apabila kita menyadari bahwa di balik istri itu, bahwa yang menciptakan istri itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaannya, dengan kecintaannya menciptakan istri yang menjadi istri kita, maka kita akan bersabar menghadapi istri kita yang sedang marah. Oleh sebab itu, sangat vital keyakinan dengan adanya Allah di dalam diri kita, sangat vital. Apabila istri kita baik, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari bahwa istri kita ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadikan diri kita
takabur ketika mempunyai istri yang baik. Lihatlah diri kita. Diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi istri marah, ketika kita menghadapi istri yang baik, maka kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah menciptakan istri dan engkau telah menjadikan istri itu sebagai pendamping hidup di dalam mengarungi kehidupan ini. Maka kita akan selalu bersyukur engkau telah mengirimkan seorang istri sebagai pengantar menuju surgamu, yaitu surga di dunia ataupun di akhirat. Maka kita akan memandang istri tersebut sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi seorang anak kita kurang rajin, maka kita akan bersabar menghadapi anak tersebut. Ketika anak tersebut rajin, maka kita akan bersyukur melihat anak kita yang rajin dalam beribadah, rajin dalam belajar. Kita akan bersyukur, maka anak tersebut akan menjadikan diri kita bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memandang, menyadari bahwa anak tersebut adalah anugerah darimu ya Allah. Dalam kita bertetangga, ada yang baik tetangga, ada yang kurang baik. Apabila kita menyadari kepada Allah Subhanahu wa taala, di balik tetangga tersebut ada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan menjadikan diri kita marah ketika menghadapi tetangga yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika tetangga baik, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menakdirkan menjadikan tetangga yang baik bagi diri kita. Oleh sebab itu, ketika kita melihat semua makhluk, pandanglah semua makhluk itu adalah ciptaan Allah. Yakinilah bahwa makhluk tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.